Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Kali ini bersama Ana dan Celia. Celia hari ini mau kemana? Karena PRJ hari terakhir loh. Udah pernah ya, pastinya bakal kesana lagi Ana. Karena kan kemarin sudah kesana, ini hari terakhir. Pastinya diskonnya makin banyak dan menarik kan? Ana mau kesana juga? Kayaknya lihat nanti deh. Oke. Tapi sebelum itu kita hadirkan informasi untuk Anda pemirsa. Ini informasi pertama untuk Anda. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngamuk di Jalan Style Surabaya saat mendapati juru parkir tarik tarif parkir mobil sebesar Rp35.000 kepada wisatawan Kebun Binatang Surabaya. Ya, peristiwa ini kemudian viral di media sosial. Kemarahan Eri Cahyadi, wali kota Surabaya ini usai dirinya mendapati langsung tukang parkir liar yang menarif tarif jauh di atas ketentuan tarif resmi dari pemerintah kota Surabaya. Dalam sidak yang dilakukan di kawasan wisata Kebun Binatang Surabaya, wali kota menemukan wisatawan yang ditarik tarif parkir mobil sebesar Rp35.000 oleh juru parkir liar. Aku kerja sorok gewong Surabaya dan TJU. Ini Kebun Binatang. Ono dibayar 35.000 jarno ae ono didupe. Emosi wali kota berlanjut dengan mengumpulkan anggota Dishub Kota Surabaya yang berjaga di kawasan wisata KBS. Alasan solang poda yang lainnya suruh kesini. Aku bayar piro, aku nyekel dhewe nek ono 35.000. Atas temuan tersebut, wali kota memerintahkan pada Dishub untuk melakukan penjagaan di setiap tempat wisata dan taman kota, serta melakukan penertiban terhadap para juru parkir liar. Jadi saya perintahkan mulai hari ini tidak ada parkir liar lagi di kota Surabaya. Itu balik Dishub Pecolongan. Jadi saya parkir sampai motor nang kene. Wali Kota Surabaya juga meminta agar ada anggota Dishub yang berjaga hingga pukul 10 malam di seluruh tempat wisata dan taman kota di Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One, mengabarkan. Kami ajak Anda beralih ke Sulawesi Barat. Pemirsa, di mana ada seorang pasien di Desa Salumaki, Mamuju, Sulawesi Barat terpaksa ditandu sejauh 28 km menuju fasilitas kesehatan rujukan. Ya, kondisi ini akibat tidak adanya ambulans dan akses jalan desa yang memadai sejak puluhan tahun lalu. Dari Puskesdes Salumaki menuju Puskesmas Karataun, perjalanan kami sangat memprihatinkan. Miris, beginilah perjalanan seorang pasien korban kebakaran yang dirujuk berobat ke rumah sakit dari Desa Salumaki, Mamuju, Sulawesi Barat. Tidak ada mobil ambulans akibat jalan rusak parah. Jalan tanah dan berbatu ini hanya bisa dilalui dengan sepeda motor atau berjalan kaki. Inilah warga. Petugas Puskesdes dibantu warga menandu pasien dengan alat seadanya, menelusuri gunung yang terjal, menyeberangi sungai sejauh 28 km. Petugas pasien mengerahkan warga desa sebanyak 40 orang agar bisa mengantar sampai ke puskesmas terdekat. Jalan yang menuju desa kami tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Sehingga satu-satunya yang kami lakukan setiap atau jika ada warga kami yang mengalami sakit dan harus dirujuk, ya harus ditandu. Warga Desa Salumaki hanya bisa berharap pemerintah kabupaten lebih peduli dengan masyarakat di desa terpencil. Akses jalan desa diperbaiki dan disediakan mobil ambulans agar tidak ada lagi warga desa yang ditandu jika mau berobat ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Gusni Kardi, TV One mengabarkan. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, penyanyi Tantri Kotak jatuh saat manggung bersama dengan band Kotak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Iya, terjatuh setelah bersalaman dengan penggemar dari panggung setinggi 2 meter.
Tantri Shalindri Ikhlasari atau dikenal sebagai Tantri Kotak mengalami insiden saat manggung di Cianjur Sabtu malam. Vokalis dari grup band Kotak ini terjatuh dari panggung setinggi 2 meter setelah bersalaman dengan salah satu penggemarnya. Saat tampil di lapangan Prawata Sari Joglo Cianjur, Tantri menyempatkan diri untuk berinteraksi dengan penonton yang memadati area depan panggung. Kemudian, Tantri hendak menyalami salah satu penonton. Tangan Tantri tidak sengaja ditarik saat ia dalam posisi jongkok di pinggir panggung, hingga tidak bisa menjaga keseimbangan dan terjatuh dari ketinggian 2 meter. Penonton yang menarik tangan Tantri hingga jatuh hampir menjadi kekesalan penggemar lain. Beberapa saat setelahnya, si penonton tersebut membuat video permintaan maaf atas kejadian tersebut. Acara ini saya tadi udah menangis tangan Tantri dengan tidak sengaja, dan saya mohon maaf atas kejadian tadi yang sebenar-benarnya dan yang setulus-tulusnya. Saya minta maaf atas acara ini. Mohon maaf jika saya ada salah ataupun saya yang salah. Saya mohon minta maaf. Tantri mengunggah video di Instagram Story dan mengatakan telah memaafkannya. Ternyata Mbak Tantri ini di tahun 2018 juga pernah mengalami insiden di panggung pada saat seperti ini begitu ya? Iya, ini terjadi ketika saat panggung di Medan, Sumatera Utara, pemirsa. Ya pemirsa, vokalis band musik Cadas ini mengalami luka yang membuat darah mengucur dari pelipisnya. Hal tersebut diungkapkan dalam akun Instagramnya. Tantri mengungkapkan baru kali ini mengalami Pemirsa, usai jeda kami hadirkan informasi mengenai kericuhan yang terjadi saat pemakaman seorang imam masjid ini ditolak. Sesaat lagi informasinya untuk Anda. Anda masih di Apa Kabar Indonesia Siang bersama Anda dan Celia. Informasi lain yang akan kami hadirkan untuk Anda. Pemirsa, ini sejumlah warga di Sidoarjo, Jawa Timur menolak pemakaman seorang imam masjid karena dianggap bukan warga setempat. Ya, sejumlah warga yang ricuh nyaris baku hantam dengan keluarga duka. Peristiwa ini sempat viral di media sosial. Video amatir warga Desa Kedung Turi, Kecamatan Taman Sidoarjo, Jawa Timur mendadak viral di sejumlah media sosial. Dari video ini, tampak sejumlah warga terlibat kericuhan dan nyaris baku hantam serta saling dorong di sebuah pekarangan makam desa setempat. Kejadian ini berawal dari sejumlah warga menolak untuk memakamkan seorang imam masjid dengan alasan tinggal di dalam komplek perumahan dan bukan merupakan warga asli desa tersebut. Karena sebelumnya ada kesepakatan antar warga selama makam desa yang baru dalam tahap perluasan belum selesai, warga di dalam komplek perumahan dan memiliki KTP setempat dapat dimakamkan di makam desa yang lama.
Meski sempat baku hantam, namun akhirnya jenazah imam sebuah masjid tersebut akhirnya boleh dimakamkan di pemakaman umum setempat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Kumaidi, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, bagaimana kemudian ceritanya dari proses pemakaman yang ditolak oleh warga sekitar ini? Sudah terhubung bersama dengan kami, ada Kepala Desa dari Kedung Turi, Bapak Arifin. Selamat siang, Pak Arifin. Selamat siang, Mbak Celia. Oke, Pak Arifin, boleh diceritakan apa kemudian yang menjadi penyebab dari penolakan dari warga sekitar untuk pemakamannya, Pak? Baik. Kami sampaikan bahwasanya warga yang merasa kurang adanya informasi tersebut, beliaunya itu dari keterangan dari RT RW yang sudah disepakati semuanya, bahwasanya makam yang sudah overload itu ada inisiasi seluruh warga Kedung Turi, Desa Kedung Turi itu untuk pengembangan makam, perluasan makam yang sebelah makam warga tersebut. Dan dengan adanya overload tersebut, inisiatif dari warga itu sekali lagi itu sudah menjadi kesepakatan seluruh warga Desa Kedung Turi. Dari warga musiman maupun semuanya, perumahan maupun asli, itu dapat dimakamkan di makam yang baru tersebut. Dan dari masyarakat yang sudah ikut dalam proses pengembangan makam tersebut, kiranya bila mana meninggal sebelum makam itu selesai, itu dapat dimakamkan di makam pedukuhan masing-masing di Desa Kedung Turi tersebut. Kiranya dari warga yang kurang memahami itu hanya adalah miskomunikasi saja. Dari seluruhnya tidak ada masalah, sehingga dari Pak Ustadz Alfian itu salah satu imam masjid di Surabaya, Masjid Al-Akbar itu bisa dimakamkan dengan seluruh kesepakatan masyarakat bersama di Desa Kedung Turi. Itu penjelasan dari kami, Mbak Sia. Pak Arifin, kalau kita lihat kan sampai terjadi baku hantam begitu, apa memang sebelumnya warga ini tidak tahu bahwa akan ada yang dimakamkan di tempat tersebut? Kalau kita lihat kan, mohon maaf, sebelum pemakaman sudah ada galian terlebih dahulu sebelum akhirnya jenazah sampai untuk dimakamkan. Seperti apa, Pak? Ya, ini hanya segelintir warga, 3 orang saja dari 8.500 warga itu hampir menyepakati beliaunya itu hanya miskomunikasi enggak ya. Dari pelaksanaan awal itu beliau memang ibaratnya komunikasinya kurang. Warga sudah menyampaikan tapi dia entah dari pernyataan seperti itu dari seluruhnya itu nanti muaranya ya sudah bisa diterima dan dimakamkan makam desa setempat, Desa Kedung Turi, bersebelahan dengan Balai Desa Kedung Turi. Tidak ada masalah. Beliaunya itu mungkin yang miskomunikasi. Saya kira itu. Oke, Pak, kemudian apakah ada solusi kemudian sehingga ini kan makamnya kata Bapak penuh ya, Pak ya? Apakah ada solusi mungkin untuk kedepannya, Pak, biar kericuan tidak terjadi lagi, Pak? Ya, Mbak Cecilia, ini sudah pengembangan makam itu sudah terbeli dengan luas 1.500 meter persegi. Kebetulan sebelah makam itu ada lahan yang bisa dibeli. Sudah dibeli oleh panitia makam dan ini tinggal pengurutan. Ini saya anggap solusi kekompakan dari seluruh masyarakat Kedung Turi yang mempunyai inisiatif membeli makam itu sebagai solusi overload dari makam di Desa Kedung Turi yang ada 4 titik ini. Makam 4 titik ini semuanya bersumber dari semua dari aset desa yang tinggalan zaman pemerintah Belanda dulu, tertulis tahun 1936. Jadi fasum makam ini
merupakan tinggalan dari pemerintah Hindia Belanda sampai negara merdeka, sampai sekarang saya pimpin Desa Tunturi ini, akses itu ada 4 titik. Maka dari itu 4 titik itu sudah agak overload, sehingga inisiatif dari masyarakat itu, yaitu tadi solusinya beli tanah makam ini sudah terbeli, tinggal pengurukannya saja. Saya kira itu solusinya. Terima kasih Pak Arifin. Terjawab. Sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kami harapkan memang solusi ini yang terbaik ya untuk warga begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Arifin. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali menghadirkan informasi seputar Pekan Raya Jakarta yang tutup hari ini. Informasinya sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, Celia dan juga pemirsa, seperti yang tadi kita sudah ungkapkan di awal segmen bahwa Pekan Raya Jakarta akhirnya berakhir hari ini. Ya, setelah digelar 33 hari sejak 12 Juni lalu, Jakarta Fair Kemayoran menyedot antusias masyarakat untuk berkunjung. Pekan Raya Jakarta tahun ini menampilkan 1.550 stand yang memamerkan berbagai produk unggulan. 60%-nya dari sektor swasta dan 40% lainnya dari sektor UMKM. Jakarta Fair Kemayoran setiap tahunnya menjadi alternatif tempat rekreasi warga Jakarta dan sekitarnya karena juga menyuguhkan panggung musik di setiap malamnya. PRJ pertama kali digelar tahun 1968 lalu dan tahun ini merupakan PRJ yang ke-55. Khusus penutupan hari ini, potongan harga yang besar ditawarkan untuk produk otomotif hingga fashion, serta grand prize berupa mobil dan motor yang siap untuk diberikan kepada pengunjung yang beruntung. Dari Jakarta, Shaina Damayana, Rashid TV One mengabarkan. Ya, langsung saja pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama Shaina Damayana yang sudah berada di Pekan Raya Jakarta untuk menikmati keseruan hari terakhir PRJ. Shaina, silakan. Ya, Natalita dan juga Celia Alexandra, betul sekali pada hari ini 14 Juli adalah hari terakhir diselenggarakannya rangkaian panjang selama 33 hari untuk Pekan Raya Jakarta. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat situasi terkini dari G-Expo Kemayoran. Pemirsa, memang ini makin sore sudah makin ramai daripada siang tadi dan diprediksi memang di malam hari ini akan lebih ramai lagi dipenuhi oleh masyarakat. Dan ini terjadi pemirsa karena memang ada beberapa hal spesial yang khusus diselenggarakan di hari terakhir ini. Salah satunya adalah penampilan dari Yuni Syara nih yang akan dikabarkan bernyanyi di sore hari nanti. Juga ada J-Rocks dan juga Kotak yang akan beraksi pada malam hari ini di panggung utama G-Expo Kemayoran ini. Dan memang selain itu juga ini dilengkapi oleh potongan harga yang menarik oleh beberapa brand yang tersedia. Contohnya ada otomotif, elektronik, serta juga ada kuliner yang memangkas harga khusus untuk hari terakhir ini. Tadi saya pun sudah melihat beberapa produk elektronik dan memang ini menarik sekali karena potongan harganya cukup jauh, ada di bawah standar yang ada. Juga di malam hari nanti ini dikabarkan akan ada pesta kembang api yang akan kembali memeriahkan acara di G-Expo Kemayoran ini. Serta pemirsa, Anda dituntut atau dihimbau untuk bisa lebih berhati-hati karena parkiran di luar ini sangat padat, serta juga masyarakat yang ada di dalam ini juga sangat padat, membuat Anda harus berhati-hati akan barang bawaan serta juga menjaga diri. Anda dihimbau untuk bisa datang lebih awal karena memang di sini sudah luas sekali, ada total 2.550 perusahaan yang terlibat di dalam acara ini, serta juga ada 1.550 stand yang siap untuk memanjakan mata dan juga dompet Anda. Demikian. Ya, Shaina, sepertinya sangat menarik ya di Pekan Raya Jakarta hari terakhir ini, dan jangan lupa ya titip just tip diskon-diskon menariknya di sana ya. Ada mau titip apa? Kayaknya tunggu Shaina kirim kabar apa. Oke, Shaina, terima kasih. Ya, pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Sejeda kami hadirkan informasi mengenai Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta yang kembali menggelar pameran Flora Jakarta 2024 di lapangan Banteng, Jakarta Pusat sesaat lagi.
Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta kembali menggelar pameran Flora Jakarta 2024 di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Ya pemirsa, terdapat puluhan jenis flora dan fauna yang dapat dilihat, bahkan bisa dibeli pada event yang digelar hingga tanggal 2 Agustus nanti. Pameran Flora dan Fauna 2024 dijadwalkan berlangsung di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada 5 Juli hingga 2 Agustus 2024. Dengan tema Jakarta Global Hijau Mempesona, pameran ini menyajikan banyak jenis tanaman yang cantik dan hewan yang lucu. Terdapat juga jenis hewan reptil yang dapat dipegang dengan sensasi yang menegangkan. Banyak, ada iguana, burung hantu, kucing, dan lain-lain ada di sini, Om. Ya, sugar glider, otter juga ada. Ya. Kalau boleh tahu yang lagi rame atau kan banyak anak-anak juga yang ngunjungin, yang paling banyak dicari atau pengen dilihat tuh apa sih? Ada burung hantu, kelinci, iguana, dan lain-lainnya. Ular ada juga. Bisa foto bareng juga? Bisa, iya. Beberapa jenis hewan dijual mulai dari harga Rp75.000 hingga Rp5 juta. Sedangkan untuk tumbuhan mulai dari Rp30.000 hingga jutaan rupiah. Dari Jakarta, Zinedine Duhan, Junaidi Ahmad, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, semenarik apa sih pameran Flora dan Fauna ini? Sudah ada rekan kami Zinedine Duhan di sana. Duhan, silakan. Ya, Ana Celia dan juga pemirsa, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta kembali menggelar pameran Flora atau Flora dan Fauna 2024 di lapangan Banteng. Tadi saya sudah berkeliling selama beberapa jam, tentunya kita melihat Flora dan Fauna yang ada di sini. Untuk tumbuhan sendiri, ini terdapat beberapa puluh stand dan juga ratusan jenis tumbuhan yang tadi kami lihat dari mulai bonsai hingga anggrek yang nilainya pun cukup mahal. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat fauna yang berada di sini. Nah, ini mulai dari kelinci ini yang berada di sini, yang memang ini menjadi salah satu favorit untuk anak-anak yang hadir ke sini, apalagi yang suka kelinci ini untuk melihat langsung kelinci. Sekaligus juga memang beberapa spesies ini dijual juga oleh beberapa booth yang memang saat ini berpartisipasi pada pameran Flora 2024. Nah, untuk mengetahui ini lebih lanjut sebetulnya apa saja sih binatang atau hewan yang ada di sini, kita akan mengajak Anda berbincang langsung bersama Kak Lulu. Ini yang sepertinya sedang memegang salah satu berang-berang, betul Kak? Iya, betul Kak. Nah, kalau boleh tahu, di sini hari ini menampilkan atau menyajikan hewan apa saja Kak? Di sini banyak Kak, ada reptil, terus ada yang mamalianya kayak ada di sugar glider, ada berang-berang, ada musang, ada yang burung hantu juga Kak, macam-macam. Di sini ada reptilnya. Kalau yang hari ini lagi digendong nih sama Kak Lulu, ini lucu banget, ini apa? Ini otter Kak, berang-berang. Dan ini salah satu yang lagi trending banget karena pinter dan dia bisa diajak main. Ini adalah salah satu hewan yang paling pinter Kak. Dan boleh tahu kepintaran itu kayak apa sih Kak? Nah, ini tuh bisa diajak main bola. Nah, ini salah satu binatang yang suka dipakai untuk sirkus. Iya. Ini usia berapa? Kalau ini usia 4 bulan. Dia bisa jadi segede apa sih Kak sebenarnya? Sebesar kucing. Iya, sebesar kucing. Kalau selain otter nih yang lagi banyak diminati atau dilihat anak-anak, karena dari tadi saya lihat boothnya ramai banget sama anak-anak, apa sih? Nah, itu sugar glider Kak. Sugar glider. Kita ada sugar glidernya, dan kalau sugar glider itu kita banyak jenisnya juga. Itu ada di white face, ada di platinum dan leucistic. Selain itu ada hewan-hewan yang unik lain gak sih Kak yang berada di dalam? Ada kura-kura, ada kura-kuranya yang kura-kura darat. Saltiska, jadi dia makannya sayur gitu, buah gitu Kak. Kalau boleh tahu nih, di sini kan ada beberapa yang emang dijual juga atau bisa dimiliki sama para pengunjung yang di sini. Nah, kalau boleh tahu harganya kisaran berapa Kak? Harganya kisaran dari 700.000 sampai jutaan Kak. Jutaan? Iya. Boleh tahu nih berang-berang ini berapa nih? Dia di umur 3 bulan 4 bulanan itu di sekitar 1,8. 1.800.000.
pengen tahu dong kalau misalnya Duhan nih mau beli berang-berang misalnya. Nah, apakah nanti sebelum beli itu diajarin dulu gimana sih cara ngurusnya? Karena kan nggak semua orang tentunya tahu atau cara untuk ngurus si berang-berang itu. Iya, kita nanti bakal kasih tahu karena kalau untuk berang-berang kan terkadang orang mikirnya harus punya kolam ya. Nah, itu tidak selalu harus punya kolam. Jadi berang-berang itu hanya mempunyai kelebihan bisa berenang saja gitu. Jadi dia emang mencari makannya itu di air gitu. Terima kasih Kak Lulu. Nah, itu dia pemirsa, memang yang lagi banyak diminati oleh anak-anak maupun oleh orang dewasa yang sekarang ini merupakan otter atau berang-berang yang belakangan ini juga viral di TikTok karena ini merupakan salah satu hewan yang pintar sehingga dapat diajak main dan juga untuk perawatannya tidak terlalu rumit meskipun tadi kita lihat kita dengar juga harganya 1,4 hingga 1,8 juta untuk yang berusia 3 hingga 4 bulan. Nah, untuk yang paket hematnya dan tentunya diminati seperti ada yang pakai baju biru di samping saya ini yang sedang melihat kelinci. Ini kelinci ini juga dijual dengan harga yang cukup ramah dengan di kantong seperti itu dengan harga 75.000. Nah, untuk yang mahal-mahalnya memang ada di belakang. Tadi ada kami pantau ada burung hantu dan juga beberapa reptil-reptil yang harganya juga cukup mahal. Nah, di sini selain dengan beli ataupun melihat, Anda juga dapat berfoto bersama dengan hewan-hewan reptil seperti di beberapa booth di samping ada yang berfoto dengan ular, ada yang berfoto dengan iguana dan juga berfoto bersama hewan-hewan lain termasuk juga memberi makan seperti kambing, lalu juga kelinci untuk anak-anak yang ingin mencoba sensasinya untuk memberi makan hewan. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio. Kayaknya Duhan nih udah tanya-tanya kayak gitu, bentar lagi bawa pulang otternya nih. Udah lihat cara tempat tinggal otter, cara merawatnya. Terima kasih laporannya Zinedine Duhan langsung dari Jakarta. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda, apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang bersama Ana dan Celia. Pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya di mana warga desa Kertosari di Purworejo, Jawa Tengah digegerkan oleh tewasnya seorang perempuan yang menjadi korban KDRT suaminya. Ya, pelaku lalu ditangkap oleh polisi agar tidak menjadi korban amukan warga desa Kertosari. Warga desa Kertosari, Purworejo, Jawa Tengah digegerkan oleh tewasnya seorang perempuan yang menjadi korban KDRT suaminya. Sebelum meninggal, korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Islam Loano. Korban dinyatakan tewas setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Menurut keterangan Arifuddin, Kadus Puguh RT 03 RW 02 Desa Kertosari, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, awalnya ia selaku Kadus Desa Kertosari didatangi salah satu warga yang mengabarkan ada kejadian di rumah Pak Sunaryo. Di pagi sekitar jam 4:30 saya diketok sama warga, dibangunin untuk datang ke rumahnya Pak Sunaryo. Nah, ketika saya datang di sini ternyata ada Mbak Haryanti yang lagi merasa kesakitan. Kita mufakat, musyawarah karena kondisi sudah kritis, badannya dingin dan merasa kesakitan. Saya telepon Pak Lurah, terus Pak Lurah ke sini, musyawarah langsung dibawa ke RSI. Setelah itu sudah dirawat oleh pihak rumah sakit. Akhirnya saya jam 7:04 saya sama Pak Lurah pulang. Ada telepon dari bapaknya si Rohani itu memberitahu bahwa Mbak Haryanti sudah tidak ada atau meninggal dunia. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pihak Dokes Polda Jateng saat dilakukan otopsi di RSUD Citrowardoyo selama 4 jam, dari mulai jam 22 waktu Indonesia Barat hingga selesai pada pukul 1 WIB, keluarga korban menuturkan korban mengalami luka serius di bagian belakang kepala akibat pukulan keras oleh suami korban. Memang ada kekerasan, terutama di bagian kepala sini, yang mengakibatkan kematian itu terutama di bagian sini. Bagian kepala belakang ya? Kepala belakang. Dan selain itu, apalagi yang dijelaskan dari pihak kepolisian bahkan pihak dokternya, Pak? Ya itulah pokoknya yang paling parah itu sekitar sini aja, yang lain nggak terlalu.
Oh, intinya korban ini di belakang kepala ya? Yang paling keras yang sini. Tingkat kematian itu yang di sini. Hasilnya dari kepala ya Pak ya? Ya. Kematian ya Pak ya? Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian. Anggota Polsek Bener dan unit 4 TPPA Reskrim beserta Inavis kemudian mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan serangkaian penyelidikan. Sementara itu, petugas Polres Purworejo sudah menangkap pelaku, yakni suami korban. Namun secara resmi polisi belum bisa memberikan keterangan atas kasus tersebut karena masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, wisata naik perahu kano menyusuri Laguna ini bisa Anda nikmati di Pengklik di kawasan Pantai Semas, Bantul, Yogyakarta. Ini juga semakin padat untuk diminati wisatawan. Betul sekali. Nah, selain juga bisa menikmati sensasi naik perahu kano menyusuri Laguna, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan indah di sekitar Laguna. Beginilah suasana saat naik perahu kano menyusuri Laguna Pengklik yang berada di kawasan Pantai Samas, Bantul, Yogyakarta. Air Laguna Pengklik yang tenang membuat wisatawan nyaman untuk naik kano, sembari menikmati pemandangan indah di sekitar Laguna. Sebelum naik kano, para wisatawan diberikan pengarahan oleh pengelola, kemudian diberi helm dan pelampung pengaman sesuai standar wisata air. Kemudian perahu kano diturunkan ke Laguna, disusul oleh wisatawan yang langsung naik di atas perahu kano sambil membawa dayung. Satu perahu kano dinaiki oleh 2 wisatawan yang masing-masing membawa dayung untuk mengayuh dan menjalankan perahu kano. Tidak perlu keahlian khusus untuk naik perahu kano ini, hanya diberi pengarahan sebentar saja mengenai cara mendayung dan mengarahkan perahu kano. Wisatawan langsung bisa. Selain itu, di kawasan Laguna Pengklik airnya tenang sehingga sangat mudah untuk mengemudikan kano dengan dayung. Bagi wisatawan yang ingin menyewa kano untuk 2 orang selama 30 menit akan dikenakan tarif Rp30.000. Tarif ini sangatlah murah dibandingkan pengalaman dan sensasi yang didapatkan saat naik perahu kano sambil menikmati pemandangan indah di sekitar Laguna. Wisata air naik perahu kano ini bisa menghilangkan penat. Seru sih Pak, bisa membantu menghilangkan beban pikiran buat seru-seruan. Seru Ya seru ya. Terus banyak ini sih Pak, ada pepohonan-pepohonan yang bikin suasana lebih nyatu dengan alam. Bagi Anda yang sedang liburan di Yogyakarta, Anda bisa mencoba wisata air naik perahu kano di Laguna Pengklik di kawasan Pantai Samas, Bantul, Yogyakarta. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Ya, mungkin Celia dan juga pemirsa tahu jika biasanya sayur lodeh itu berbahan dasar nangka muda atau mangkar. Nah, kini ada juga sayur lodeh yang dibuat dari bahan jantung pisang. Nah, kuliner ini nih bisa kita temui di sebuah warung jadul di Pemalang, Jawa Tengah. Sayur lodeh, makanan yang biasanya terbuat dari nangka muda ternyata bisa juga dibuat dari bahan jantung pisang. Cara membuat sayur lodeh jantung pisang tidaklah terlalu rumit. Usai dipetik, jantung pisang dikupas dan dicuci hingga bersih. Lalu direbus hingga matang. Setelah matang, remas jantung pisang hingga lembut, lalu rebus kembali. Berbagai bumbu pun tak boleh terlewatkan. Campur bumbu ke dalam rebusan jantung pisang, lalu tunggu hingga matang.
Warung yang menjual lodeh jantung pisang terletak di Desa Bojong Nangka, Pemalang. Satu porsi lodeh jantung pisang dijual Rp10.000. Selain memiliki rasa yang lezat, jantung pisang juga dipercaya memiliki khasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Jantung pisang gepeng atau kepok, Mas? Jantung pisang khusus kepok. itu ya? Iya. Khusus itu. Sebetulnya juga semua bisa, tapi untuk menjadi sayur itu ada yang ada yang terus ada hitam, ya. Memang kita juga selalu mengolah dengan 2 kali olahan. Selain memiliki rasa yang mirip dengan nangka muda, lodeh jantung pisang juga rendah kolesterol dan kaya akan serat. Rasanya enak, buahnya kuah seperti gulai opor ayam. Jadi rasanya enak, lembut. Teksturnya kalau orang yang nggak tahu masakan jantung itu seperti nangka, sayur nangka, tapi ini lebih lembut. Sebagai pelengkap menikmati lodeh jantung pisang, pengunjung juga dapat memilih berbagai menu tambahan lainnya. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Pemirsa, ribuan umat Hindu di Bali mendatangi pantai dan juga sumber air dalam rangka melaksanakan ritual Banyu Pinaruh atau prosesi penyucian diri usai Hari Raya Saraswati pada Minggu pagi. Ya, seluruh pantai dan sumber mata air dipadati ribuan warga. Sehari setelah Hari Raya Saraswati, seluruh pantai dan sumber mata air dipadati umat Hindu Bali yang hendak melaksanakan ritual Banyu Pinaruh, salah satunya Pantai Sanur, Denpasar. Dalam ritual ini, umat Hindu Bali bersama keluarga mereka melaksanakan melukat atau membasahi diri sebagai simbol pembersihan diri dari segala kegelapan. Ritual Banyu Pinaruh dilaksanakan di pagi hari sebelum memulai aktivitas. Sebelum mandi, warga melaksanakan persembahyangan dengan menghaturkan canang sari dan dupa yang menjadi sarana persembahyangan. Artinya kita minta restu untuk mengelebur malapetaka kayak gitu. Artinya biar menetralisir dari diri kita sendiri. Biasanya sih ke pantai, artinya ada pengelukatan itu di pancoran, di pantai, terus ada juga istilahnya kayak taman, beji. Warga memanfaatkan momen Banyu Pinaruh ini sekaligus untuk berekreasi bersama keluarga yang juga di hari terakhir libur sekolah. Warga berharap ritual Banyu Pinaruh yang dilaksanakan pasca Hari Raya Saraswati ini menjadikan mereka pribadi yang lebih baik dan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, informasi dari Bali tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Saya Sally Alexandra. Dan saya Anatia Lita. Pamit undur diri. Terima kasih. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.